Dok, ini menarik terkait dengan BPJS. Ini menjadi trending topic karena pemerintah rencananya akan menaikkan iuran BPJS di tahun 2020 sendiri begitu. Sudah layakkah begitu kalau melihat dari pelayanan kesehatan sendiri yang ada? Ini kan masyarakat di media online begitu ya menjerit begitu ya terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS sendiri. Skenario atau tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri bagaimana terkait kenaikan ini? Ya harus menjelaskan bahwa PBI kan terbagi atas PBI yang dibiayai oleh pemerintah. Betul. Itu baik PBI pusat maupun daerah. Itu jumlahnya sekitar 130 juta. Dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah 96,8 juta, betul, sisanya oleh PBI daerah. APBD, belum lagi PPU. PPU baik PPU pegawai negeri, TNI, Polri, dan juga PPUBU dari BUMN. Itu kan hanya bayar 1%. Yang 4% yang bayar kan pemerintah. Ya, yang ketiga baru PBPU dan BP atau BPJS Mandiri. Nah, masalahnya muncul adalah klaim rasio, artinya antara jumlah iuran yang masuk dengan pemakaiannya, itu untuk PBI memang sudah naik. Kalau dulu kita profit, PBI masih di angka 70%. Sekarang ini 2018 sudah 105%. 2019 diperkirakan 117%. Kalau enggak naik gimana? Wong klaimnya enggak mungkin. PPU ini harus jelas soalnya PPU 1 dan 2 TNI Polri dan pegawai negeri sipil dulunya profit. Tapi di 2018 mulai defisit dia. Sudah di angka-angka 115%. 2019 saya kurang tahu tepatnya tapi pasti sudah masuk di 130%-an. Kemudian yang PPUBU yang pegawai penerima bukan upah atau apa itu PPU BU upah bukan usaha atau apa. Nah, di situ mereka pemakaiannya sampai 2018 ada yang masih di bawah 100%, masih sekitar 60%. 50% di 60%. Yang kelas 2-nya sudah mendekati 80%. Nah, ini tetap aja kan dinaikkan kan? Artinya jadinya yang PBI dan PPU ini akan menimbulkan profit. Ingat, yang PPBU dan BP pemakaiannya di atas 400%. Bahkan yang kelas 3 hampir mencapai 500%. Artinya biar dinaikkan 2 kali sebenarnya mereka tekornya 300%. Jadi tetap 300%. Artinya apa? Uang pemerintah yang digelontorkan untuk mensubsidi PBBU dan BP. Jadi luar biasa duit pemerintah itu yang digelontorkan untuk JKN ini. Iya. Jadi, itu ya. Iya, Pak Mirsa, begitu detail tadi ya, Dokter Terawan menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan BPJS Kesehatan sendiri. Dokter, kalau tadi begitu detail, mungkin masyarakat nggak terlalu paham ya antara PIB kayak. Tapi sebenarnya masyarakat pengen tahu begitu ya, dari pembentukan sebelumnya kan dari Askes ya, BPJS Kesehatan ini 2014 sendiri ini pembentukannya begitu kontroversial. Kemudian belakangan ini juga menjadi sorotan karena gembar-gembornya di media online sendiri bahwa BPJS Kesehatan defisit begitu ya. Sebenarnya masalahnya apa sih? Apakah karena tadi begitu ya kekurangan dana ini? Apakah karena minat dari masyarakat untuk membayarnya kurang atau penunggakan begitu ya? Atau seperti apa, Dokter Terawan? Ya, kalau mengacu pada undang-undang tadi terjadi unlimited medical services. Padahal undang-undangnya bunyinya apa? Pelayanan kesehatan dasar. Sehingga terjadi over dalam penanganannya. Yang tidak perlu tindakan canggih dilakukan tindakan canggih. Yang hanya memerlukan promotif dan preventif tetap aja diobati. Artinya Dokter Terawan ini ada kesalahan pengelolaan BPJS Kesehatan.
Ya. right? Jadi berjalan tidak perfect lah katakan. Ya, tata kelola aja yang perlu diperbaiki. Karena kalau kata-kata salah itu saya juga nggak nyaman. Jadi lebih baik kita akan memperbaiki tata kelolanya supaya sesuai dengan perundang-undangan. Disitulah yang paling penting. Kita harus bijak lah menyikapinya. Apalagi kalau tadi bilang dari Askes dan sebagainya. Itu saya tidak mau membahas. Yang ke depan kita sekarang menghadapi persoalan defisit. Yang paling jelas itu defisit. Nah, defisitnya itu bagaimana untuk menyikapinya supaya jangan defisit lagi. Kita lihat klaim rasio dari BPJS Mandiri itu begitu besar kerugiannya, defisitnya. Di angka 400% dan di hampir 500% untuk yang PBI kelas 3. Ya, Dok, kalau hitung-hitungannya seperti apa sih? Oke, saya nggak bawa kalkulator juga begitu. Ya, enggak apa-apa. Oke, Dok, masyarakat pengen tahu begitu. Sebenarnya iuran tadi yang dibayarkan oleh APBN, kemudian juga APBD provinsi sendiri. Oke, hitung-hitungannya dengan jumlah kepesertaan. Oke, itu berapa peserta BPJS Kesehatan rakyat Indonesia? 222,2 juta totalnya. Dikali iuran minimum berapa, dokter? Kenapa? Iuran minimumnya berapa sih? Iurannya kan berbeda-beda. Nah, inilah yang harus disamakan dulu kepada undang-undang menjadi satu kelas standar. Yang paling penting harus diingat, uang negara ini sudah berusaha untuk mensubsidikan semua, membantu ke BPJS Mandiri. Jadi kepesertaan yang 150 juta lebih ini, uangnya diberikan, bagian profitnya sudah digelontorkan ke BPJS Mandiri. Karena kalau gini, kalau pesertanya 1.000, uangnya hanya 500, dan itu mestinya uangnya itu 1.000, itu kan berarti pemakaiannya masih kurang. Tekor ya? Tekor. Nah, ketekoran ini paling besar, pemakaian sampai lebih dari 4 kali lipat dan 5 kali lipat. Itu ada di PBPU dan BP, artinya BPJS Mandiri ini yang besar sekali. Ini yang selama ini tidak ditonjolkan, sehingga seolah-olah masyarakat yang justru menyumbang ke negara. Tidak. Maka apa yang sama kejadian ditemukan oleh Bapak Presiden di Lampung dan sebagainya. Nih loh, lihat kartunya, 70% lebih adalah BPJS Mandiri. Yang PBI di mana? Ya di sinilah mulai terkuak prosesnya. Memang pemakaian yang BPJS Mandiri ini sudah di atas 4 kali lipat dari jatah yang harus dia punyai. Ya, masih ada kurang 4 kali lipat.